Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang sangat banyak, yang tak bisa kita hitung. Semoga syukur kita menambah kualitas, menambah keberkahan dari nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah 161 162. Kemudian kita berselawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau lah yang mencintai kita lebih dari yang kita lakukan untuk beliau. Semoga salawat kau bisa menyebabkan kita selalu bisa menjaga hubungan dengan Nabi, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sehingga nanti di akhirat bertemu dan mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wa matu, dan matu, mereka mati. Wahum, dan hum, mereka kuffarun, kafir. Berarti orang kafir mati dalam keadaan kafir, belum sempat beriman, belum sempat merasakan nikmatnya hidayah. Ulaika, mereka itulah, alaihim, atas mereka, la'natullahi, laknat Allah. Jadi mereka mendapatkan laknat Allah. Wal malaikati, laknat malaikat. Wan nasi ajma'in, dan laknat semua manusia. Di khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam laknat itu. Jadi selamanya kane laknat. La yukhaffafu, la tiadalah, yukhaffafu, diringankan, anhum, dari mereka, al-azab, azab, dari mereka tidak mendapatkan keringanan azab siksaan. Walahum, dan la tiada, hum, mereka, yunzaruna, dinanti, maksudnya diberi penangguhan. Dia tunggulah nada. Baik, itu masih lanjutan tentang yang petang, bahwa orang-orang yang menyimpan kebaikan, kebenaran itu setelah dijelaskan oleh Allah kepada manusia melalui Al-Quran, melalui kitab, orang itu dapat laknat, kecuali orang-orang yang
bertaubat. Nah, kecuali orang yang bertaubat terus memperbaiki diri, terus menyampaikan yang nyusimpan itu. Tapi orang-orang yang kafir, nah baru masuk. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Tsumma akhbara ta'ala amman kafara. Kemudian Allah memberitakan tentang orang-orang yang tetap kafir saja. Wastamarra bihil hal ila mamatihi, terus sampai mati. Di kafirnya sampai mati. Berarti orang selama masih hidup masih ada peluang untuk memperoleh hidayah Allah. Tapi kalau lah mati, aku tidak dapat, tidak bisa bertaubat. Tapi kalau itu yang terjadi, aku yang kita khawatirkan bukan hanya untuk orang kafir. Kalau kita pun kalau belum sempat mati, tidak bertaubat, makanya wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati sampai hingga baru benar-benar menjadi orang yang pasrah, tunduk, muslim seutuhnya kepada Allah. Alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajmin. Kalau orang-orang yang kafir terus kondisinya terus berlanjut, maka bagi mereka lah laknat dari Allah. Mereka memperoleh laknat dari Allah. Ai fil la'natit tabi'ah lahum ila yaumil qiyamah. Dapat laknat sampai hari kiamat. Dilaknat, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Selama dikubur pun dalam keadaan terlaknat. Terlaknat, salamunya terlaknat. Na'udzubillah. Thummal musahabah lahum fi nari jahannam. Sudah terlaknat, yang melaknat Allah, malaikat dan manusia juga. Jadi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa ada kebolehan orang-orang untuk melaknat orang-orang yang kafir. Umar bin Khattab juga waktu berkunut isinya adalah laknat kepada orang yang kafir, yang ya zaman Nabi ada penghafal yang dibunuh, lalu didoakan agar orang yang membunuh itu mendapat laknat dari Allah. Itu diantara isi doa kunutnya. Akibatnya karena perbuatan mereka yang sudah melampaui. Berarti Allah membolehkan. Buktinya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, mati dalam keadaan kafir, selamanya dapat laknat sampai hari kiamat. Bahkan wal musahabah lahum, bersahabat, maksud bersahabat tu masuk neraka jahanam. Wal musahabata lahum fin nari jahannam, masuk neraka jahanam. Tidak hanya dapat laknat, tapi juga dapat neraka jahanam. Dapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari manusia. Itu nasib orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. La yukhaffafu anhumul adab, tidak dapat keringanan dari siksaan. Dia tidak dapat remisi, grasi, tidak dapat. Fiha ay la yanqus amma hum fihi, tidak ada yang berkurang siksaannya. Model tu taruh. Walahum yunzarun, mereka juga la yughayyir anhum sa'atan wahidah, tidak ada perubahan waktu sedetik pun tidak ada. Wala yaftur, tidak ada putusnya, tidak ada breaknya, terus begitu. Bal huwa mutawasil daim, bersambung taruh menaruh siksaannya. Fa na'udzu billahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal yang model kau. Takut gitu, sangat takut. Qala Abu Aliyah wa Qatadah, Abu Aliyah dan Qatadah, innal kafir yukifu yaumal qiyamah fala'anahu Allah.
nanti di hari kiamat orang-orang yang kafir dilaknat oleh Allah, kemudian dilaknat oleh para malaikat, thumma yal'anuhun nasu ajma'un, kemudian dilaknat oleh semua manusia. Dia dojo manusia oleh di akhirat besok melaknat orang-orang yang kafir. La khilafa fi jawazi li'nal kafir. Imam Ibnu Katsir pun juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan ulama bahwa bolehnya melaknat orang kafir. Di antaranya musabihan tadi bahwa Umar bin Khattab min ba'dihi minal a'immah, dan para imam-imam setelahnya yal'anunal kafarah fil qunuti, dalam kunut mereka melaknat orang-orang kafir. Wa fa ammal kafir al-mu'in faqad dhahaba jama'atun minal ulama ila annahu la yul'an li anna la nadri bima yakhtamullahu lah. Tapi tidak semuanya, sebab boleh jadi Allah titipkan hidayah kepadanya. Jadi hal-hal yang tertentu tidak boleh juga melaknat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, walaupun dalilnya nanti orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia. Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Maliki, pengikut Imam Malik, itu mengatakan bahwa boleh saja melaknat orang-orang yang kafir. Makanya ada sebagian ya, orang muslim yang memahami itu, sehingga dengan mudah keluar dari mulutnya melaknat, menghujat orang-orang yang tidak seiman. Terus padahal di lain hal wastadalla ghairuhu biqauli alaihi salatu wassalam. Di lain pendapat yang lain fi kisah, menurut kisah atau cerita yang berkenaan dengan ada orang yang mabuk sekaran, faqala rajulun la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bih, faqala Rasulullah sallam, ada seseorang yang dalam keadaan mabuk mendatangi para sahabat, terus para sahabat melaknat. Apa kata Rasulullah? La tal'anhu, jangan kalian laknat ia, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Fadalla ala anna man la yuhibbullah wa rasulah, ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya maka boleh dilaknat. Wallahu a'lam. Bagi kita berarti kan ada dua hal kan. Ada berita yang menyebabkan bolehnya melaknat, tapi ujungnya juga janjian melaknat kau bisa di akhirat. Tapi riwayat yang kedua mengatakan Nabi mengatakan jangan melaknatnya, sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Kita tidak tahu sebanyak itu orang yang kita laknat itu janjian ada yang lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Ya mana tahu orang kafir itu dibukain pintu hidayah di Allah, nyo sedang dalam pencarian baru kan. Nyo sedang mencari magamu yang baik untuk dirinya. Kalau kita samurah tuan seperlakuan sebenarnya itu tidak adil lah, Pak. Makanya Nabi mengen la tal'an, jangan mudah saja melaknat dia. Walaupun nyo sedang dalam keadaan mabuk sempoyongan kan, jangan di hatinya sayang, atau jangan mabuknya kok akibat orang ketiga dia lagi ada orang mabuknya, itu kita langsung melaknatnya kan, tidak adil baginya kan. Jadi banyak kasus yang kita harus berhati-hati kalau urusan laknat melaknat. Jadi biarlah Allah, ketika Allah lah menetapkan laknat baginya, itu kemudian sudah berat kan. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, mereka itu dapat laknat dari Allah. Berarti lah mati kan. Orang kafir mati dalam keadaan kafir dapat laknat dari Allah. Berarti ketika lah mati. Jadi ketika hidup, apa dasarnya lewat dengan bebas? Oh, ada Umar bin Khattab dulu ketika dalam kunut melaknat orang kafir. Tapi orang kafirnya yang mana? Orang kafir yang
yang membunuh para sahabat, yang menghalangi dakwah. Kalau model-model itu yang merusak gitu, cari lawan. Ketika itu dilaknat, Umar bin Khattab melaknatnya pun bukan sumpah serapah di sembarang tempat, tapi di waktu salat. Jangan sampai beko jatuh kepada kata Allah wala tasubbul ladzi. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Khawatirnya nanti inyo pun membalih awak. Nyo cela lo agama awak, nyo cela lo Allah tanpa ilmu. Kalau Umar bin Khattab mencela melaknatnya di waktu kunut, berarti tidak langsung ke orang aja kan. Jadi kalau ke orangnya tuh orang tuh membalih lah. Di dalam salat berdoa sama Allah, ya Allah nyolah jahe kawa. Tenang dia. Seolah-olah sama jo doa tibonya. Doa di kunut kan, bukan di media sosial gitu, atau di keramaian tempat umum, tidak, atau dalam sedang berkhutbah berceramah terus nyolaknat, enggak. Di dalam salat. Dia minta sama Allah supaya Allah kunyolah jahe bana kawa menghalang-halangi awak dalam berbuat baik. Karena itu doanya di waktu salat. Jadi kalau menyatakan ketidaksukaan atau ingin berbuat yang boleh seperti yang diajarkan oleh Umar, ingat tampaknya di mana. Dia bukan melaknat sembarang, mau laknat, enggak model itu, tapi di dalam salat. Orang-orang kafir meninggal dalam keadaan kafir, maka baginya lah laknat Allah, laknat malaikat dan manusia semua nanti. Sampai hari kiamat, bahkan mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, tidak dapat keringanan sesaat pun tidak dapat. La yangkus, tidak ada berhenti-berhentinya. La wala hum yunzarun, tidak mendapatkan penangguhan apapun. Na'udzubillah. Maka di akhir tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi ya, kita berdoa wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati sampai betul-betul kita tunduk patuh. Itulah yang terus menjadi keinginan awak. Doanya di antara husnul khatimah. Allahumma khtim a'malana umurana ajalana bihusnil khatimah. Sebenar-benarnya berakhir ya Allah, sebaik-baiknya akhir ya Allah. Kapan perlu dengan ungkapan la ilaha illallah, baru Allah bawa, baru dicabut deh malaikat. Kapan perlu kok sedang salat, sedang ibadah, sedang baca Quran, kita mesti punya doa sama Allah ba'anan husnul khotimah persiawa. Ya, kalau secara hadis, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka dakhala jannah. Berarti kalimah la ilaha illallah. Nah, kita kan bisa aja la ilaha illallahnya kok dalam salat. Ya, mas sedang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Heniang aja lah di muka sedang salat. Atau mungkin sedang baca Quran. Terserah apapun mau awak. Yang penting minimal kita ingin husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan akhir yang terbaik. Itulah yang bisa kita pahami dari surah Al-Baqarah 161 162. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ta'ata wa ibadata wa amalan salihah wa ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka berada di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah.
Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, saudara kami ada yang sedang susah, mudahkan mereka. Butuh hajat, banyak hajat, penuhi ya Allah agar mereka tambah dekat denganmu. Yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, jadikan sakit mereka penggugur segala dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.